Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Athaillah mengatakan, iradatuka utawi kekarepan sira, keinginanmu, at-tajrida ing makom tajrid. Makom tajrid ialah mengkosongkan diri dari kegiatan duniawi, tidak bekerja, tidak berusaha, itu namanya tajrid. Jarroda yujarridu tajridan, mengosongkan diri dari kegiatan duniawi seperti usaha atau bekerja. Orang yang tidak kerja itu namanya tajrid. Dengan kekuatan tawakal, karena dia bertawakal kepada Allah, maka dia tidak bekerja. Tajrid. Karena dia diberi karamah Allah, rezeki yang datang sendiri tanpa ada jerih payah. Ada memang ulama tertentu seperti yang dialami oleh Maryam. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mikhraba wajada indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk di kamar ruang kecilnya Maryam, selalu ditemukan rezeki. Zakaria selalu menemukan rezeki di kamarnya Maryam. Maryam tanpa usaha. Nah, ini orang namanya punya karamah. Tentunya orang yang punya karamah, makanan dia tanpa usaha, karena Allah mengirimkan makanan kepada orang itu. Dialami oleh Maryam. Nah, itu namanya makom yang dimungkinkan orang melakukan makom tajrid, mengkosongkan diri, tidak bekerja, tidak berusaha. Ya. Tapi kita ini belum waktunya. Kita masih orang biasa, masih butuh kerja. Seperti saya, kalian ini orang yang level-level umum, masih butuh usaha. Ada yang jualan pecel lele, Bos Faiz. Ada yang jualan usaha percetakan, Munir. Nah, ini usaha. Ada yang bekerja seperti travel umroh. Nah, ini kerja namanya. Nah, orang yang masih waktunya bekerja, dia ingin makom tajrid. Kalau makom tajrid tidak bekerja, padahal dia masih waktunya bekerja. Ma'a iqamatillahi, sertane ulien nempatno Allah. Ma'a iqamatillahi, sertane ulien nempatno Allah. Iyaka ing iyo iro, diri masih ditempatkan Allah. Fil asbabi, ing dalam piro-piro sabab. Apa? Sabab datangnya rezeki, yaitu bekerja. Tulis fil asbabi, dalam piro-piro sabab. Sababnya datangnya rezeki apa? Bekerja. Sababnya sembuh, pakai obat. Ya kan? Sababnya kita ini selamat mengendarai, pakai pengaman, pakai helm. Nah, ini masih pakai sabab. Nah, kita memaksakan diri, tidak butuh alat,
tidak butuh alat-alat duniawi. Iku minas syahwati, setengah saking syahwat, al khofiyati kang samar, itu nafsu itu nafsu ingin meninggikan diri, udah usah kerja, padahal masih waktunya bekerja, masih tingkat orang biasa. Iku minas syahwati, saya syahwat al khofiyati kang samar. Kemudian wa iradatuka, utawi keinginan keinginanmu dibalik al asbaba ing sebab-sebab. Apa sebab? Sarana-sarana. Sebab-sebab itu apa? Sarana-sarana. Tulis ya. Sebab itu sarana. Seperti kerja, ke dokter, usaha. Kamu pakai sarana, padahal tanpa sarana Allah telah menjamin. Ma'a iqamatillahi, sertane uliye nempatna Allah, ma'a iqamatillahi, sertane uliye nempatna Allah, iyaka ing iya ira, Allah menempatkan fit tajridi ing dalam makom tajrid, yaitu mengkosongkan diri dari pekerja, mengkosongkan diri dari sabab-sabab duniawi. Itu tajrid. Kalau masih pakai duniawi namanya asbab, sebab-sebab duniawi. Kalau sudah tidak pakai alat-alat duniawi namanya apa? Makom tajrid. Apa tajrid? Mengkosongkan diri, tidak pakai apa? Sarana duniawi. Ya. Kalau pakai sarana duniawi namanya asbab. Ya. Nah ini kita tingkat wali misalnya, tingkat tinggi, ya. Sudah dijamin oleh Allah, datang sendiri rezeki itu. Ya tidak usah kerja misalnya. Iku in khitatun, kalau bekerja turun derajatnya, levelnya turun. Iku in khitatun, menurun anil himmati, saking himmah. Himmah itu cita-cita, al-aliyati kang tinggi, al-aliyati kang tinggi. Nah, dalam hikmah yang kedua ini kami membuka syarah hikam karya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, terdiri dari 4 jilid. Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti, Syarah Hikam. Saya baca di jilid 1, halaman 41. Beliau menyontohkan orang yang salah memilih makom tajrid, tidak bekerja. Beliau contohkan orang yang punya keluarga, punya istri, zaujah, punya anak, aulad. Kemudian dia ingin memaksakan diri untuk level tawakal total. Dia tidak bekerja. Alasannya Allah telah menjamin rezeki. Kemudian dia salah memahami ayat Allah, fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rezeki di sisi Allah. Maka dia memahaminya, jangan cari rezeki dari manusia. Fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rezeki di sisi Allah. Ayat Al-Ankabut. Dia tidak kerja, tidak mau usaha, cari rezeki langsung dari Allah, jangan dari manusia, kata dia. Ini orang perlu dinasihati, tidak bisa tidak. Harus dinasihati bahwa kamu memaksakan diri, mengkosongkan diri dari sarana duniawi,
tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Ini minasyahwatil khafiyah, termasuk keinginan nafsu yang samar. Itu ada unsur nafsunya, ada unsur syahwatnya, memaksakan diri seolah-olah tawakal tingkat tinggi, padahal dia itu masih tingkat harus bekerja karena punya istri, punya anak, punya keluarga. Mas'uli rajulun anatawahu bihi mas'uliyata usrah, kata Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang laki-laki yang Allah menggantungkan pada dirinya tanggung jawab keluarga. Akramahu bizaujah, dimuliakan Allah punya istri. Akramahu ba'da zaujah bi aulad, dimuliakan Allah setelah istri punya anak. Nah, nih. Kemudian yang menarik lagi, Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kajiannya, beliau memberikan contoh makom tajrid dan asbab. Kalau tajrid itu apa? Mengkosongkan diri dari dunia, duniawi tidak bekerja. Kalau asbab, pakai sabab-sabab dunia, yaitu bekerja. Beliau menyontohkan dengan contoh yang sangat bagus ketika sekelompok orang menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji, satu kelompok famutaharriruna min sairil qudud wat tabi'at wal mas'uliyat. Satu kelompok orang haji tidak ada tanggungan apa-apa. Tujuannya hanya meruni haji. Tidak terikat sebagai petugas kesehatan, tidak terikat sebagai petugas administrasi, tidak terikat sebagai petugas di bandara. Wat tabi'at, tidak punya tanggung jawab. Wal mas'uliyat, pertanyaan-pertanyaan, tanggung jawab tidak punya. Maka orang ini tajrid, kata Said Ramadan Muhammad Said Ramadan Al-Buti, maka ibadah di Mekahnya bisa tajrid. Mutafarrighuna li adai hadhihi syairah, dia bisa fokus pada ritual haji. Mukbilun ila mazidin minal ibadat, dia bisa aktif memfokuskan menghadap tambahnya ibadah wal qurbat, dan mendekatkan diri kepada Allah, total ibadah. Karena dia bukan dokter, karena dia bukan petugas. Wa amma ba'dun minhum fa'atibba, tetapi dan sebagian dari mereka yang pergi haji ada dokter. Unitat bihim mas'uliyatur ri'ayah al-jismiyah, dokter-dokter yang ditugaskan mengawal jamaah haji itu punya tanggung jawab menjaga fisik lil hajij, bagi jamaah haji. Wa mu'alajatu man yata'arraduna minhum lil alam, dan mengobati orang-orang yang menghadapi sakit di antara mereka yang haji. Awil asqam, berbagai penyakit. Au muta'ahidun, orang-orang yang memelihara. Nah, ini dua kelompok. Dokter makom asbab, karena dia di sana tidak bisa fokus ibadah murni, tidak bisa memfokuskan ibadah, dia harus ngopeni orang-orang sakit. Nah, ini asbab. Dia makomnya makom asbab, masih urusan duniawi. Ibadah iya, urusan duniawi iya. Tapi kelompok pertama yang tidak punya tanggungan tugas apa-apa, dia fokus ibadah, namanya tajrid. Ini menurut Profesor Dr. Said Ramadan Al-Buti. Nah, ini masalah yang pertama. Kemudian pengarang Hikam Ibnu Athaillah itu punya kitab berjudul At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ini kitab yang sempat menjadi polemik dunia. At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, yaitu orang yang tidak perlu manajemen.
Manusia tidak usah mengatur, serahkan yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Isqatut tadbir, menggugurkan mengatur. Tidak usah kita mengatur. Ini seolah-olah orang akan menuduh Ibnu Athaillah ini fatalistik. Tidak. Ibnu Athaillah bukan penganut fatalistik. Karena di kitab Hikam dia masih mengakui makom asbab, makom kasbi bekerja. Beliau masih melegalkan orang bekerja, masih mengarahkan. Memang kalau waktunya masih fase bekerja, bekerja. Masih fase usaha, masih fase ikhtiar. Meskipun beliau punya kitab Fi Isqatut Tadbir, menggugurkan mengatur. Memang dalam kitab ini saya baca di halaman 55, sebelum saya baca, saya sampaikan dulu bahwa di dalam Al-Quran putaran yang terjadi di dunia ini, miskin, kaya, sakit, sehat, menang, kalah, menderita, bahagia, suka, duka, kemudian manis, pahit, dan sebagainya, kaya, miskin, dan sebagainya, itu yudabbirul amra. Semua Allah yang mengatur. Al-Quran mengatakan yudabbirul amra. Allah yang mengatur semua perkara. Ayat yudabbirul amra ini sampai 4 kali dalam Al-Quran. Kata-kata yudabbirul amra. Yang yudabbirul amra 3 kali di surat Yunus ayat 3. Surat Ar-Ra'd ayat 2. Surat Sajdah ayat 5. Kemudian satu ayat lagi, wa may yudabbirul amra, siapa yang mengatur perkara? Allah. Ini surat Yunus ayat 31. Berarti kata-kata yudabbirul amra, dabbara yudabbiru tadbir, artinya mengatur, itu Allah 4 kali dalam Al-Quran. Nah, di sini ada komentar dari Ibnu Athaillah Sekandari, pengarang kitab Hikam, dengan analisis yang menarik saya sampaikan. I'lam, ketahuilah, anna tadbira, sesungguhnya kita ini yang masih suka ngatur, termasuk ngatur pingin punya rezeki, punya tempat usaha, ngatur warung, ngatur toko, ngatur kita menyekolahkan anak, bagaimana nanti masa depannya dan sebagainya. Aksaru toroyanihi alal ibad al-mutawajjihin. Kebanyakan yang punya pikiran-pikiran ingin mengatur diri itu hamba-hamba Allah yang masih level tawajuhan. Level apa? Tawajuhan, mutawajjihin, menghadap kepada Allah. Wa ahli suluk minal muridin, dan mereka ini masih tingkatan murid. Masih tingkatan murid, orang-orang yang masih baru memulai berjalan di jalan Allah, tingkatan murid. Qabla rusuh fil yaqin, keyakinannya belum kokoh. Wujudil quwwah, belum kuat. Wat tamakkun, kokoh, belum makanah, belum mapan, belum stabil keyakinannya. Maka dia masih mengatur masa depan, mengatur usaha, mengatur mencari rezeki. Itu kata Ibnu Athaillah, memang ini orang-orang yang qabla rusuh fil yaqin, keyakinannya belum kuat. Nah, kemudian beliau mengatakan di halaman itu tadi, di halaman 55 kitab At-Tanwir fi Isqatut Tadbir, kemudian di halaman 56 beliau mengatakan, akan tetapi musibah, sakit, anna lil balaya wal asqam a'maron, itu ada umurnya. Musibah, sakit, itu ada umurnya. Binatang mati karena umurnya selesai, habis. Begitu juga la tanqadi baliyatun hatta yanqadiya miqatuha. Ujian itu habis, selesai kalau memang waktunya sudah selesai. Ujian itu akan berlalu, musibah itu akan selesai.
Nah, ini beliau memberikan contoh satu kasus yang menarik sekali. Ada seorang putra seorang ulama mengalami krisis ekonomi. Putra seorang ulama mengalami krisis ekonomi setelah wafatnya abahnya. Wa kana waladun li ba'dil masyayikh, seorang anak dari salah satu masyayikh, guru. Fatwufiya abuh, ayahnya wafat. Wa baqiyal waladu ba'dah, tinggal anaknya. Sesudah abahnya wafat, anaknya masih hidup. Famtasakat alaihi amdadul wakti, tapi macet. Imtasakat itu terkekang, macet. Bantuan waktu itu, yakni ekonomi. Famtasakat alaihi amdadul wakti, maka macet atas dirinya putra kiai itu bantuan, yakni rezeki pada waktu itu, macet. Ekonominya sulit putra kiai ini. Akhirnya putra kiai ini berpikir mencari alumninya, mencari siapa di antara murid ayahnya. Akhirnya bertemulah putra kiai ini dengan salah satu murid ayahnya yang menjadi orang soleh hebat di negara Irak. Bertemu pada alumni ayahnya. Begitu bertemu, dia terus terang putra kiai ini, karena putra kiai ini masih makom kas asbab, butuh rezeki, dia makom asbab, butuh usaha, nggak punya uang. Matur kepada alumninya, kalau sekarang nyalon DPR lah, putra kiainya nyalon apa? DPR. Tapi ini tidak nyalon DPR. Putra kiainya matur kepada alumninya yang di Irak, Syekh, muridnya ayah saya, tolong bantu saya, titipkan nama saya ke wali kota supaya aku diberi kedudukan, diberi pekerjaan. Kedudukan atau pekerjaan. Ini harapan putra kiai. Tapi putra kiai ini punya ilmu. Makomnya masih makom kasbi, makom bekerja, atau makom asbab, atau tadbir, masih mengatur diri. Asbab yaitu sabab-sabab duniawi, kasbi hasil kerja, tadbir masih mengatur diri. Kalau tarkut tadbir, tidak usah mengatur, titipkan aturan Allah. Nah, akhirnya alumninya ini orang soleh, dekat dengan Allah. Saya yakin dekat dengan Allah, karena dia mengatakan kepada Gusnya tadi, putra kiainya tadi, Gus, saya tidak mampu menjadikan awal malam menjadi waktu sahur. Di mana posisi saya dari kamu, Gus? Idza wulita hukmal Iraqiyin, jika suatu saat nanti kamu akan memimpin Irak. Idza wulita, jika kamu diberi kekuasaan hukmal Iraqiyin, menjadi hakim, penguasa atau hakim orang-orang Irak. Putra kiai ini tidak memahami kata-kata alumninya ini, seorang alim. Dia hanya berpikir berarti alumni bapak saya, alumni ayah saya tidak mengusahakan saya, tidak memperjuangkan saya. Akhirnya dia keluar dari, meninggalkan dari alumninya tadi dengan marah. Tidak lama kemudian, khalifah itu setingkat dengan raja, sultan, membutuhkan pengajar untuk mengajar putranya khalifah.
Maka alumninya ini, Masya Allah, alumninya ini ya, kemarin dengan bahasa isyarah. Kamu kalau menjadi penguasa gimana? Ternyata alumninya ini firasatnya kuat. Khalifah pada waktu itu butuh tenaga pengajar. Putra kiai tadi ini diterima sebagai pengajar di istananya khalifah, mengajar anaknya khalifah. Setelah itu khalifahnya meninggal dunia. Anak yang diajar, anaknya khalifah, yang diajar oleh putra kiai tadi yang cari pekerjaan, anaknya khalifah menjadi khalifah, sultan. Akhirnya putra kiai ini diangkat menjadi hakim di Irak, hukmal Iraqiyin, menjadi hakim di Irak, menghakimi hakimnya warga Irak, hukmal Iraqiyin. Nah, ini contoh berarti gurunya ini tidak tadbir, bukan gurunya, alumninya tidak makom tadbir, tapi isqatut tadbir, tidak mau mengatur, serahkan kepada Allah. Putra kiainya makom tadbir, mengatur diri. Allah mempertemukan antara yang satu butuh tadbir, butuh mengatur, alumninya sudah kuat, tidak usah tadbir, tidak usah mengatur, serahkan kepada Allah. Tapi berkahnya itu dipertemukan. Putra kiai ini menjadi hakim di Irak. Nah, luar biasa ini barokahnya. Nah, barokahnya. Maka saling berhubungan. Ulama yang sudah makom tajrid, kita yang masih makom asbab, minta doanya para ulama yang makom tajrid, yang sudah tingkat tinggi ketawakalannya, tawakalnya sudah tingkat tinggi. Karena kita memang masih makom tadbir, tetapi secara teologis terjadinya dan kepastiannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita mengatur hanya kemampuan akal kita. Oleh karena itu kami tutup di sebuah hadis yang saya temukan di kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani di jilid 1 halaman 168. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Darin, ya Abu Dar, la akla ketadbir. Wahai Abu Dar, tidak ada akal yang cerdas seperti bisa mengatur. Berarti kita oleh Nabi SAW dimaklumi oleh tingkatan kita ini, kita diberi anugerah Allah otak, diberi anugerah Allah akal, kita masih mengatur kebutuhan-kebutuhan kita, mengatur usaha kita. Tetapi ada tingkat tertentu seperti tadi, diserahkan kepada Allah. Alumni yang tadi makom yang sudah makom isqatut tadbir, menggugurkan tadbir, tidak mengatur, diserahkan kepada Allah yang maha mengatur, karena Allah yudabbirul amra, yang disebut dalam Al-Quran 4 kali, yudabbirul amra. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.